Roll and action. Halo para pecinta story, selamat datang di channel yang akan membahas semua jenis story yang menarik. Dan kali ini saya akan mencoba mereview dari film Coco. Coco adalah animasi yang diproduseri oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Disney pada tahun 2017. Coco ditulis dan disutradarai langsung oleh Lee Unkrich bersama dengan Adrian Molina. Coco berhasil memenangkan 2 penghargaan Oscar sebagai Best Achievement in Music Written for Motion Picture atau Original Song dan Best Animated Feature Film. Setiap tahun, keluarga kita menceritakan tentang kisah hidup Mama Imelda pada saat Dia de los Muertos atau Hari Orang Meninggal. Anak perempuan yang tadi diceritakan adalah putri dari nenek buyutku atau keluarga memanggilnya dengan sebutan Mama Coco. Lalu orang yang bernarasi tadi adalah Miguel atau sang protagonis kita. Nenekku adalah putri dari Mama Coco. Nenek menjalankan rumah seperti Mama Imelda, di mana tidak boleh ada musik dari dalam atau luar keluarga Miguel. Bisa dibilang, keluarga Miguel satu-satunya yang benci musik di Meksiko. Anggota keluarga yang lain tidak mempermasalahkan hal itu, namun berbeda dengan Miguel. Ia menyukai musik karena Ernesto de la Cruz, musikus terhebat sepanjang masa. Saat muda, Ernesto mengambil langkah pertamanya menjadi penyanyi legendaris dalam sejarah Meksiko. Awalnya ia adalah orang biasa di Santa Cecilia seperti aku. Saat dia bermain musik, semua orang menyukainya. Dia membintangi film, dan dia menulis banyak lagu bagus. Tapi hal yang paling disukai Miguel, dia mempunyai kehidupan yang kita impikan. Sampai pada tahun 1942, dia meninggal karena tertimpa bel raksasa saat konser lagu. Terkadang saat Miguel melihat De La Cruz, ia memiliki perasaan seolah kami terhubung. Jika dia bisa bermain musik, kelak aku juga bisa. Miguel menceritakan kisahnya ke salah satu pelanggan semir sepatunya. Lalu pelanggannya menyarankan untuk mengejar impianmu dan mengikuti kompetisi musik Dia de Muertos malam ini. Pelanggannya meminjamkan gitarnya ke Miguel. Saat Miguel ingin memainkan gitar, tiba-tiba neneknya datang dan memarahinya. Neneknya menasihati untuk tidak pergi ke tempat ini dan menyuruhnya pulang. Saat di rumah, ia dimarahi kedua orang tuanya karena ia pergi ke Plaza Mariachi, tempat para musisi. Neneknya meminta untuk tidak pergi ke kompetisi musik Dia de Muertos. Neneknya mengajak ke ruang ofrenda dan memberitahu kalau Dia de los Muertos terjadi malam ini dalam setahun, di mana leluhur kita datang berkunjung dengan cara menaruh foto mereka di ofrenda supaya arwah mereka bisa menyeberang. Itu sangat penting. Jika kita tidak pasang foto mereka, mereka tidak bisa datang. Kita membuat semua makanan ini dan memasang benda yang mereka sukai saat hidup, semua ini demi menyatukan keluarga. Menjadi bagian keluarga ini berarti ada di sini bersama keluarga. Aku tidak ingin kau seperti papa dari Mama Coco. Lalu Miguel kabur. Ia pun berada di loteng sedang mengotak-atik gitar favoritnya. Di sana juga terdapat banyak koleksi barang idolanya, yaitu De La Cruz. Setelahnya ia memutuskan untuk bermain musik di Plaza Mariachi. Saat ia ingin kabur menuju plaza bersama dengan anjingnya Dante, ia pun terhalang dan menuju ke ruang ofrenda. Namun, ketahuan oleh nenek dan orang tuanya. Ia pun diberitahu kalau ia tidak perlu lagi menyemir sepatu. Namun mulai sekarang, kamu ikut melanjutkan usaha orang tua untuk membuat sepatu. Saat situasi sudah tenang, tiba-tiba Dante mengacaukan ruangan itu sehingga membuat bingkai foto Papa Coco terbuka. Di sana ia melihat lipatan foto yang menunjukkan gitar yang mirip seperti De La Cruz. Ia pun berpikir kalau papanya selama ini adalah De La Cruz. Setelah mengetahui hal tersebut, Miguel langsung mengatakan keinginan terdalam dia untuk menjadi seorang musikus ke orang tua dan neneknya. Namun yang terjadi, koleksi Miguel dihancurkan. Setelahnya ia lari kabur dari rumah menuju Plaza Mariachi. Saat ingin mendaftarkan diri, ia pun mencari gitar pinjaman untuk dimainkan. Namun ia tidak mendapatkannya. Setelahnya, ia mendapatkan ide. Ia pun menuju ke kuburan Ernesto de la Cruz untuk meminjam gitarnya. Lalu, saat ia mencoba memainkan gitar, orang-orang di luar mendengarkan bunyi dari gitar tersebut
dan langsung memasuki kuburan itu untuk mencari tahu siapa yang mencoba mencurinya. Namun, mereka tidak melihat siapa-siapa, dan Miguel menjadi tembus pandang. Saat ia berlari keluar dan tidak sengaja terjatuh, tiba-tiba ada seseorang yang menolongnya. Namun ternyata, itu adalah para roh dari kuburan tersebut. Ia pun berlari lagi, dan tidak sengaja bertemu dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal. Para keluarganya merasa, fenomena Miguel ini bisa jadi ada hubungannya dengan Mama Imelda yang tidak bisa menyeberang ke dunia manusia. Ia pun diajak oleh keluarganya masuk ke dunia yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan takjub seketika. Di sana ia diperlihatkan sebuah makhluk bernama Alebrijes atau disebut makhluk roh. Mereka bertugas memandu roh dalam perjalanan ke dunia kematian. Selain itu, terdapat sebuah pintu masuk dan keluar menuju ke dunia matian. Dan ada peraturan kalau harus balik sebelum matahari terbit. Miguel melihat hanya roh yang dipajang foto oleh anggota keluarganya lah yang bisa menyeberang. Sedangkan roh yang tidak dipajang fotonya oleh anggota keluarganya tidak bisa menyeberang. Miguel masuk ke dunia kematian, didampingi sipir di sana bersama anggota keluarganya untuk mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya sehingga bisa menjadi roh. Lalu ketua sipir di sana berbicara kalau ia dikutuk karena mengambil gitar Ernesto de la Cruz. Akhirnya diketahui juga alasan Mama Imelda tidak bisa menyeberang karena fotonya dibawa oleh Miguel. Lalu untuk bisa mengembalikan situasi normal kembali, yaitu dengan cara memulangkan Miguel ke dunia manusia. Sehingga Miguel bisa menaruh kembali foto Mama Imelda di rumahnya. Namun, ia butuh restu dari Mama Imelda sendiri sebelum matahari terbit. Saat Mama Imelda ingin memberikan restu, ia juga memberikan syarat ke Miguel untuk tidak bermain musik lagi. Miguel dengan terpaksa mengiyakan hal tersebut. Akhirnya, Miguel berhasil kembali ke dunia manusia lagi. Tetapi, baru beberapa detik kemudian, ia sudah melanggar janji tersebut. Akhirnya, ia kembali lagi ke dunia kematian. Ia pun akhirnya kabur dari kejaran Mama Imelda untuk mencari Papa Coco, yaitu Ernesto de la Cruz. Saat sedang kabur, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan roh yang bisa mempertemukan dirinya dengan Ernesto de la Cruz, yaitu Hector. Miguel menjelaskan situasinya kalau ia butuh restu dari de la Cruz untuk bisa balik ke dunia manusia. Lalu Hector meminta fotonya untuk dipajang di dunia manusia, sehingga ia bisa menyeberangi jembatan tersebut, dan ia akan mempertemukan Miguel dengan Ernesto de la Cruz. Akhirnya, mereka sepakat. Kemudian Hector membawanya ke tempat gladi bersih Ernesto de la Cruz. Namun ternyata, ia tidak di sana, melainkan di menaranya sedang merayakan pesta. Salah satu teman Hector, yaitu Gustavo, memberitahu jika ingin menemui Ernesto de la Cruz, ia bisa ikut kompetisi musik di Plaza de la Cruz, dan pemenangnya bisa masuk ke pestanya. Miguel pun mulai mempersiapkan diri mencari gitar bersama Hector untuk mengikuti kompetisi musik tersebut. Akhirnya, ia sampai ke tempat teman-temannya Hector yang bernasib sama seperti dirinya yang terlupakan. Hector meminjam gitar ke salah satu temannya, yaitu Cicaron. Namun ia memberi syarat terlebih dahulu untuk memainkan lagu menggunakan gitar tersebut. Saat Hector selesai memainkan lagu tersebut, wujud Cicaron menghilang. Hector menjelaskan ke Miguel situasi yang terjadi. Kalau temannya telah dilupakan, tak ada manusia hidup yang mengingat sosok dia, dan mereka berakhir di tempat kematian akhir. Sosok seperti mereka hanya bisa bertahan jika ada seseorang yang mengingat mereka saat mereka masih hidup. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kompetisi musik di Plaza de la Cruz. Di belakang panggung, Miguel mulai tegang dan ia menjelaskan kalau ia belum pernah memainkan musik di panggung sama sekali. Namun ia tetap memaksa untuk tampil. Selain untuk mendapatkan restu dari de la Cruz, juga membuktikan dirinya pantas menjadi seorang musikus.
Akhirnya ia berada di atas panggung untuk menyanyi dan berhasil membuktikan dirinya. Setelah selesai bernyanyi, tiba-tiba Mama Imelda datang di Plaza de la Cruz. Miguel melihat Mama Imelda dan berencana kabur bersama dengan Hector. Saat mereka ingin kabur, tiba-tiba mereka mendengarkan pengumuman soal anak hilang, yaitu Miguel. Miguel dengan segera pergi sendiri meninggalkan Hector menuju Menara de la Cruz. Di perjalanannya, ia kembali dihalangi Mama Imelda. Miguel segera lari dari kejaran Mama Imelda. Saat lari, Miguel menjelaskan kalau Mama Imelda hanya ingin merebut keinginannya bermusik. Lalu Mama Imelda bernyanyi sambil menjelaskan kalau ia sangat menyukai musik. Namun, saat ia memiliki Coco, ada sesuatu yang lebih berharga daripada musik. Mama Imelda memutuskan untuk berhenti bermain musik, sedangkan Papa Coco tetap bermain musik untuk dunia. Mereka saling membuat pengorbanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Miguel berhasil kabur dan kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia sampai di Menara de la Cruz. Ia pun berhasil masuk dengan bantuan dari Los Chachalacos, yaitu salah satu musisi di saat lomba di Plaza de la Cruz. Akhirnya, ia pun berhasil bertemu dengan Ernesto de la Cruz. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Saat Miguel ingin meminta berkat untuk bisa pulang ke dunia manusia, tiba-tiba Hector datang dan meminta fotonya dipasang di dunia manusia ke Miguel. Hector menceritakan kalau mereka dulu adalah partner dalam bermusik dan penyebab dilupakan dirinya karena ia tidak memasang nama Hector di kredit musiknya. Hector pun menceritakan kejadian sebelum ia meninggal kepada Miguel. Saat Hector ingin pulang ke rumah, ia dicegah oleh Ernesto. Sebelum balik, ia ditawarkan minuman oleh Ernesto terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian, perutnya sakit. Saat bangun, ia sudah meninggal. Kemudian ia menyadari kalau Ernesto lah yang sudah membunuhnya. Hector langsung marah dan mencoba memukulnya. Namun segera dicegah oleh security dan membawa Hector keluar. Saat Miguel meminta kembali untuk diberikan restu agar bisa pulang, Ernesto berubah pikiran dan memanggil petugas keamanan untuk membawanya pergi agar namanya baik di dunia manusia. Lalu para petugas keamanan melempar Miguel ke Danau Kawah. Saat di dalam Danau Kawah, ia bertemu dengan Hector. Ia pun menyesal karena meninggalkan Hector sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Hector mulai memudar karena putrinya mulai melupakannya, yaitu Coco. Miguel mengeluarkan foto keluarga Papa dan Mama Coco. Akhirnya, mereka menyadari kalau mereka sebenarnya adalah keluarga. Hector menceritakan kalau ia sangat ingin bertemu dengan Coco. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena ketika Coco meninggal, berarti ia telah dilupakan dan berada di tempat kematian akhir. Miguel sangat senang kalau kakek buyutnya ternyata adalah Hector. Tiba-tiba dari atas Danau Kawah, muncul Dante dan Mama Imelda bersama Alebrijes mencoba menolong Miguel dan Hector. Miguel baru sadar, sebenarnya Dante sudah membimbingnya selama ini kalau Hector adalah sosok yang dicari-carinya. Tiba-tiba, Dante berubah menjadi Alebrijes. Saat Mama Imelda berdebat dengan Hector, tubuh Hector kembali memudar. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk merebut kembali foto Hector dari tangan de la Cruz. Mereka pun menyelinap masuk ke dalam konser de la Cruz dengan menyamar sebagai penari dengan bantuan teman Hector, yaitu Frida. Akhirnya, mereka berhasil merebut foto Hector dari de la Cruz. Saat Mama Imelda ingin memberikan restu untuk memulangkan Miguel, tiba-tiba de la Cruz menangkap Miguel. Lalu, saat mereka saling berbicara tentang siapa sosok sebenarnya dari de la Cruz, percakapan mereka tidak sengaja terekam
sehingga semua orang yang berada di sana tahu siapa sebenarnya De La Cruz. De La Cruz menjatuhkan Miguel bersama foto Hector dari menara konser. Untungnya, Miguel berhasil diselamatkan oleh Alebrijes Mama Imelda. Namun sayangnya, ia kehilangan foto Hector. Matahari sudah mulai terbit, dan ia harus segera diberi restu untuk bisa pulang. Lalu Mama Imelda dan Hector segera memberi restu tanpa syarat satupun. Akhirnya ia kembali ke dunia manusia lagi. Ia pun berlari dengan segera, membawa gitar Hector ke rumahnya untuk menemui Mama Coco. Miguel mencoba untuk membuat Mama Coco mengingat sosok dari Papa Coco atau Hector. Ia pun memainkan lagu Remember Me yang membuat Mama Coco mengingat kembali kenangan dengan Papa Hector. Mama Coco mengambil surat-surat yang ditulis Papa Hector dan potongan foto muka Papa Hector. Kemudian Mama Coco menceritakan kisah tentang Papa Hector kepada keluarganya. 1 tahun kemudian, rumah keluarga Miguel menjadi home tour di Santa Cecilia untuk memperkenalkan karya-karya dari Papa Hector atau Hector Rivera. Surat-surat yang ditulis Hector ke putrinya Coco berisi seluruh lagu karyanya yang salah satunya adalah Remember Me. Miguel memperkenalkan ke adiknya yang masih kecil tentang anggota keluarganya yang sudah meninggal dan mengingatkan untuk jangan pernah melupakan mereka. Sedangkan dari dunia kematian, akhirnya Hector berhasil melewati akses untuk menyeberang jembatan ke dunia manusia. Dan ia pergi bersama dengan Mama Imelda, Coco, dan anggota keluarga besar lainnya. Mereka semua hadir bernyanyi dan berpesta di rumah Miguel. Cerita selesai. Jadi, saya ingin membagi pengalaman menonton film ini dan apa saja poin yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan. Jika kalian tidak mau mendengarkan, bisa langsung tutup saja video ini. Poin pertama, Miguel adalah sosok anak yang memiliki keinginan bermusik berawal dari fans dengan Ernesto de la Cruz. Namun keluarganya melarang karena musik merusak keluarga mereka. Tetapi, setelah Mama Coco menceritakan sosok siapa sebenarnya Papa Coco, dari situ Miguel mulai diperbolehkan bermain musik kembali. Kalau menurut saya, saat kita dilarang akan hobi kita, maka kita perlu berkomunikasi dengan keluarga secara perlahan-lahan, memperkenalkan hobi kita sambil menunjukkan hasil yang bisa kita dapat. Dan jangan lupa juga sambil mengerjakan kewajiban utama kita. Poin kedua, lalu Miguel diajarkan untuk menaruh foto keluarga mereka di meja altar atau ofrenda setiap tahunnya, sambil memberikan makanan dan benda yang mereka sukai selama hidup sehingga mereka bisa datang berkunjung. Menurut saya, ini kepercayaan masing-masing. Tapi, untuk beberapa orang yang melakukannya, itu menunjukkan kita sebagai anak menghormati para leluhur kita sekaligus menunjukkan budaya tempat kita berasal. Poin ketiga, di akhir film Coco, kita mengetahui sosok Ernesto de la Cruz sebagai antagonis yang mana ternyata ia sukses bukan karena usaha sendiri, melainkan dengan membunuh Hector untuk mencuri karyanya. Menurut saya, ketika kita mengidolakan seseorang, belum tentu cara yang dia gunakan benar. Jadi, jangan terlalu berlebihan ketika kita mengidolakan seseorang. Sekiranya itu pendapat saya setelah menonton film ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menonton film ini atau belum? Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe. Lalu kalian ceritakan di bawah pengalaman kalian menonton film ini dan berikan kami saran cerita apa yang ingin saya review. Terima kasih. Ciao.